Swastiastu. Perkenalkan, saya Sangayu Medesa Sikintani dengan NIM 3 digit terakhir 191. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan topik dermatofitosis, di mana judulnya adalah dermatofitosis sebagai penyakit kulit pada hewan, tinjauan kasus pada kucing lokal. Baik, kita masuk ke latar belakang. Nah, istilah dari dermatofitosis sendiri berasal dari bahasa Yunani. Nah, derma atau dermatos itu artinya adalah kulit. Sedangkan piton itu artinya tumbuhan. Istilah lama untuk kata jamur. Sedangkan osis itu artinya adalah penyakit atau kondisi patologis. Jadi, jika digabung memiliki arti penyakit pada kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, dermatofitosis sendiri itu adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Dermatophytia, di mana jamur ini memiliki genus Microsporum dan juga Trichopiton. Nah, jamur ini memiliki morfologi berupa hifa yang akan bersekat atau septat dan berkembang biak melalui pembentukan konidia, di mana Microsporum umumnya membentuk makrokonidia berdinding tebal dengan bentuk yang lonjong hingga gelondongan. Nah, jamur dermatofita ini bersifat keratinofilik, di mana memiliki kemampuan untuk mencerna keratin. Jadi, infeksinya terbatas pada jaringan yang berkeratin saja, seperti epidermis, kulit, rambut, dan juga kuku. Nah, secara klinis biasanya dermatofitosis ini sering juga dikenal dengan kata ringworm, di mana ditandai dengan lesi yang terbatas jelas sering membentuk lingkaran. Permukaan kulit akan bersisik atau berkerak serta rambut pada area yang terinfeksi di kulit itu akan tampak rapuh, kusam, dan juga mudah patah di bagian pangkalnya. Seperti ciri-ciri dari rambut yang terpotong. Nah, pada beberapa kasus juga biasanya dermatofitosis ini akan menimbulkan gatal di area yang terinfeksi. Nah, pada hewan biasanya dermatofitosis paling sering ditemukan pada anjing dan juga kucing. Namun penyakit ini juga sangat dapat menyerang hewan-hewan lain seperti sapi, kambing, lalu ada domba, babi, maupun bahkan kuda. Serta tergantung pada spesies jamur penyebabnya. Nah, di mana si dermatofitosis ini akan memiliki kecenderungan inang tertentu antara misalnya Microsporum canis biasanya itu pada anjing dan kucing. Lalu ada juga Trichopiton verrucosum pada ruminansia. Lalu ada Microsporum nanum biasanya pada babi dan Trichopiton equinum dan Microsporum equinum itu pada kuda serta Microsporum gallinae itu pada unggas. Nah, dermatofitosis ini memiliki penyebaran yang biasanya sangat luas, terutama baik di daerah tropis maupun subtropis dengan kondisi hangat maupun lembab. Nah, juga penyakit ini yang paling penting adalah bersifat zoonosis, sehingga dapat ditularkan dari hewan ke manusia meskipun tingkat mortalitas atau kemungkinan hewan yang terpapar meninggal ini sangat-sangat minim sekali. Baik, selanjutnya adalah permasalahan. Nah, dermatofitosis telah dijelaskan merupakan penyakit pada kulit yang disebabkan oleh infeksi dari jamur. Dermatofitosis biasanya itu menyerang hewan-hewan yang usianya masih muda. Contohnya pada kucing maupun anjing dengan usia yang masih muda. Selain itu, dermatofitosis ini merupakan penyakit yang gejala klinisnya mirip dengan penyakit-penyakit kulit lainnya, contohnya adalah skabies ataupun terjadi alergi pada kulit. Selain itu, penyakit ini juga bersifat zoonosis sehingga
potensi menularnya dari hewan ke manusia itu bisa terjadi sehingga, perlunya, penanganan yang baik agar meminimalisir kesalahan mendiagnosis maupun, terjadinya penularan penyakit ini dari hewan ke manusia maupun dari hewan ke hewan lain meskipun tingkat mortalitasnya rendah. Nah, untuk menambah pengetahuan, di sini saya ingin memaparkan laporan kasus atau case report yang saya dapatkan dengan judul Dermatophytosis caused by Trisophyton species pluralis in a local kitten yang ditulis oleh Laras Ayunadira, Sri Kayati Widyastuti dan Igede Soma pada tahun 2023, di mana di laporan kasus itu dilaporkan seekor kucing lokal berusia sekitar 2 bulan dengan berat badan 0,58 kg yang mengalami gangguan pada kulit. Gejala klinisnya, kucing menunjukkan lesi kulit yang berbentuk melingkar disertai alopecia lokal dan sisik pada beberapa area tubuh. Lesi tampak berbatas jelas dan bersifat multifokal yang mengarah pada dugaan infeksi jamur superficial. Masuk ke diagnosis ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis yang didukung oleh pemeriksaan penunjang berupa tap estate smear dan kerokan kulit. Hasil pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa adanya struktur jamur dermatofita dan agen penyebab diidentifikasi sebagai Trisophyton species pluralis. Baik, selanjutnya adalah upaya, di mana upaya yang dilakukan dalam laporan kasus untuk mengatasi terjadinya dermatofitosis pada anak kucing ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama itu adalah pemberian anti jamur, baik itu pemberian secara sistemik maupun secara topikal, di mana terapi sistemik itu yang digunakan anti jamur dari golongan ozol yaitu itraconazole. Nah, sedangkan topikal itu diberikan untuk membantu mengurangi jumlah spora jamur pada permukaan kulit dan juga mempercepat dari penyembuhan lesi. Nah, selain pemberian obat, yang kedua itu adalah penulis juga melakukan manajemen kebersihan lingkungan sebagai bagian dari terapi untuk mencegah penyebaran infeksi. Mengingat juga bahwa penyakit ini tuh sifatnya zoonosis dapat menular dari hewan ke manusia. Nah, hasilnya atau responnya itu dilaporkan bahwa terjadinya perbaikan klinis secara bertahap pada lesi kulit hingga kondisi kucing tersebut menjadi membaik. Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dermatofitosis itu merupakan infeksi jamur superficial pada hewan yang berkembang pada jaringan berkeratin dan banyak dijumpai pada hewan-hewan muda, terutama di lingkungan yang beriklim hangat maupun juga lembab. Penyakit ini itu dapat menimbulkan perubahan klinis khas pada kulit dan juga rambut serta memiliki implikasi kesehatan masyarakat karena sifat yang zoonosis dapat menular dari hewan ke manusia dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai karakteristik dari penyakit, kewaspadaan terhadap gejala klinis, serta penegakan diagnosis yang tepat menjadi langkah penting dalam pengendalian dan pencegah terjadinya dermatofitosis ini. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada kasus dermatofitosis, disarankan agar tenaga kesehatan hewan meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya lesi kulit berbentuk melingkar disertai alopecia, terutama pada hewan muda. Lalu yang kedua itu adalah penegakan diagnosis, hendaknya tidak hanya didasarkan pada pemeriksaan klinis, tapi juga didukung oleh pemeriksaan penunjang seperti kerukan kulit dan pemeriksaan mikroskopis, berguna untuk menghindari kesalahan dalam diagnosis dengan penyakit kulit yang lain. Lalu yang ketiga itu adalah penerapan sanitasi dan kebersihan lingkungan yang baik, serta edukasi kepada pemilik hewan mengenai resiko penularan dermatofitosis yang bersifat zoonosis, sehingga dapat menjadi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih, saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.